Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda zaman now. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberitahu bagaimana salah satu trik yang dapat teman-teman gunakan ketika melaksanakan pencacahan lengkap sensus pertanian 2023. Kenapa semacam trik ya? Karena di sini saya melihat bagaimana caranya nanti teman-teman itu bisa melakukan pencacahan lengkap dengan pertanyaan yang diajukan itu sesuai dengan SOP, tetapi tidak membuang waktu dengan menanyakan hal-hal yang tidak perlu teman-teman tanyakan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sebelum teman-teman melakukan pendataan kegiatan sensus pertanian 2023, yang mesti teman-teman ketahui adalah ketika teman-teman selesai melaksanakan pendataan hari itu, di hari yang sama, usahakanlah minimal 2 hari setelah hari pendataan itu, teman-teman langsung melakukan pengeditan dokumen. Jadi dokumennya langsung dirapikan agar hal-hal yang teman-teman peroleh ketika melakukan pendataan itu tidak lupa teman-teman tuliskan. Dalam artian ketika nanti dalam satu hari kan kita sudah dapat beberapa orang. Ketika satu hari ini berapa orang, besok tambah lagi berapa orang, artinya akan ada ingatan kita tuh nanti akan cenderung tercampur. Bisa jadi informasi dari A nanti ternyata adanya di B, informasi yang kita dapat dari B tadi ternyata ada di C. Jadi dalam artian salinlah atau editlah dokumen itu ketika selesai melakukan pendataan. Minimal jangan terlalu lama lah dan jangan terlalu menumpuk agar apa yang sudah teman-teman tanyakan ketika melaksanakan pencacahan itu teman-teman masih ingat. Itu tips yang pertama. Yang kedua, teman-teman ketika melakukan pendataan, kita kan sudah sekali jalan. Sekali jalan dalam artian di sekali jalan itu kita melakukan pemutakhiran, lalu dari pemutakhiran kita melakukan pencacahan dengan dokumen L2, lalu tagging dan menggambar peta. Jadi ketika datang itu yang saya sarankan dan ini sebenarnya tidak menyalahi SOP, karena SOP-nya adalah kita melakukan pencacahan sensus pertanian 2023 adalah sekali jalan. Secara teknisnya dikembalikan sama kita. Jadi ketika kita datang, agar informasi awal itu tidak hilang adalah kita menanyakan dulu siapa saja yang ada di dalam rumah. Siapa saja itu dalam artian keluarga yang ada dalam rumah itu ada berapa keluarga. Ada berapa keluarga ketika ada orang tua dan anak yang sudah menikah, apakah anak yang sudah menikah sudah ada di dokumen prelis L1-nya atau belum. Lalu kita rapikan dulu bagian itu. Jadi kita konversikan dulu ketika ada keluarganya 2, lalu rumah tangganya 1. Nah, keluarga yang satu lagi ketika tidak ada di prelis dan dia gabungan dari keluarga yang pertama dan rumah tangga yang pertama tadi, maka kita masukkan ke 5A langsung. Ini kita konversi dulu, tapi dalam artian konversinya sampai kolom 9 saja. Tidak usah ditanyakan sampai kolom 19 untuk di door to door dan tidak usah sampai ke kolom 20 ketika di snowball. Tapi dengan catatan kalau di snowball pastikan dulu orang itu adalah keluarga petani atau orang yang mengusahakan tanaman pertanian. Selanjutnya adalah teman-teman harus tahu kenapa tadi saya mengatakan kita tanyakan sampai kolom 9 dulu. Karena kolom 10 sampai dengan kolom 16 adalah pertanyaan yang sama yang akan kita ajukan dalam dokumen L2. Dalam dokumen L2 dan dalam hasil tagging Wilkerstad di mana ada informasi landmark yang dibutuhkan. Jadi ada pertanyaan yang sama tapi kita tanyakan sampai 3 kali ketika kita mengikuti alur yang ada. Tanyakannya kolom 10 sampai dengan 16 itu di L1. Lalu di bab 4 sampai dengan bab 9 itu di L2. Lalu nanti ada lagi di Wilkerstad-nya kita salin di dari informasi yang kita peroleh tadi di aplikasi Wilkerstad. Jadi pertanyaan yang sama itu ternyata ditanyakan sampai 3 kali. Kenapa pertanyaan yang sama? Karena di kolom karena di dokumen L1 kita hanya menanyakan iya atau tidak. Lalu di dokumen L2 adalah menanyakan semuanya, dari dia panen, nanam, dari dia pengerawatan, itu ada di L2. Lalu di aplikasi Wilkerstad juga ada pertanyaan yang sama. Dengan 3 kali pertanyaan itu bisa kita tanyakan sekali saja. Sekali sajanya di mana? Ya dari L2-nya langsung. Jadi ketika kita tahu rumah itu sudah ada
merupakan keluarga petani atau orang yang mengusahakan tanaman pertanian, maka kita bisa langsung mengisikannya di dokumen L2 tanpa kita harus memilih dulu kolom 10 sampai dengan 16. Kita tanyakan dulu, kita tidak usah menanyakannya, dalam artian kolom 10 sampai dengan kolom 16 itu akan kita isi setelah L2 terisi. Apa yang ada di L2 itu kita salin di L1. Akan beda jadinya nanti, akan ada kemungkinan ketika teman-teman sudah capek nanya di S1. Ada pertanian tanaman pangan, Bu, ada hortikultura yang ditanam, Bu, sayuran, buah mungkin ini ada. Lalu ada peternakan, Bu, ayam kampung yang biasa dijual atau dijual dalam kurun waktu 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023 ada. Lalu ditanyakan lagi, tanaman kehutanan ada, Bu, di 1 Mei 2023 ada nggak tanaman kayu-kayuan nih, Bu, seperti kayu bawang, kayu jati gitu, ada. Pas kita tanyakan udah ada, akhirnya kolom 10 sampai 16 terisi. Oke, terisi. Tapi begitu masuk L2 kita tanyakan lagi, tanaman pangannya, Bu, yang sudah ditanam di tahun kemarin itu sudah ada yang panen, sudah. Nanamnya di mana, Bu? Oh, saya tanam di tanaman ini. Pembatas lahan, pembatas pekarangan, dalam artian saya nanam ubi kayu di pembatas pekarangan, isinya tengah-tengahnya itu cabai atau sayuran gitu. Nah, artinya tanaman pangan yang di pembatas tadi, pembatas lahan itu tidak kita tulis. Karena kenapa? Karena secara konsep tanaman pagar yang ubi kayu yang di sekeliling lahan itu tidak dimasukkan dalam cakupan sensus pertanian 2023. Yang dimasukkan adalah tanaman yang mempunyai jarak tanam normal, bukan jarak tanam yang tidak normal. Tidak normal artinya lebih dari 3 kali jarak tanam normal. Jadi normalnya berapa kali berapa, itu dikalikan 3, itu masih dikatakan bisa dicakup. Tapi kalau udah tanaman pagar, artinya kan cuma satu baris itu mengelilingi lahan, itu tidak dimasukkan. Kita sudah buang waktu di situ. Lalu nanya lagi, tanaman cabai. Cabainya di mana, Bu? Oh, cabai saya ada tanamannya tapi nggak pernah dijual, hasilnya sedikit. Artinya apa? Kita menanyakan sesuatu yang dia memang ada nanam tapi dia nggak jual. Artinya di L2 tidak usah dimasukkan kalau cabainya hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja, tidak pernah dijual karena hasilnya sedikit. Lalu ada tanaman lain, misalnya durian. Durian ada di pekarangan rumahnya, tapi pas panen saya nggak pernah jual. Orang jual durian itu kalau lagi panen wanginya itu anak-anak saya sudah nunggu semua, ya kami makan sendiri. Artinya kenapa? Duriannya tidak dicatat lagi, hapus lagi yang di L1. Jadi pertanyaan yang sama yang diulang 3 kali ini, yang ditanyakan sampai 3 kali atau diisi sampai 3 kali, tanyakan sekali saja, yaitu di dokumen L2. Apa yang terisi di dokumen L2, teman-teman terjemahkan ke dalam dokumen L1, kolom 10 sampai dengan kolom 16. Kita tidak menyalahi SOP, karena SOP-nya sekali jalan. Tapi itu bisa kita sendiri yang bisa berimprovisasi dalam artinya L1 terisi, L2 terisi, dan aplikasi terisi. Nah, teknisnya dikembalikan sama kita. Boleh secara SOP-nya kita nanyakan yang di L2 dulu, karena ketika di L1 dijawab ada, belum tentu di L2-nya dia dijual. Akhirnya kita buang waktu lagi untuk pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Lalu pertanyaan tertentu yang sifatnya menyalin, isikan di rumah saja, kecuali nama KRT. Nah, ini nanti kalau sudah sampai di dokumen L2. Dokumen L2 101 sampai dengan 108 kalau tidak salah, itu adalah menyalin dari dokumen L1. Lalu nama kepala rumah tangga juga kita yang tahu karena ada dari dokumen L1. Nah, itu yang sifatnya menyalin seperti itu tidak usah kita rapikan di rumah responden. Apalagi kita menuliskannya depan responden. Ini alamatnya provinsinya apa, kita tulis dulu. Itu artinya kita seperti membiarkan respondennya bengong sendiri dan akhirnya mereka akan bosan. Jadi pertanyaan yang seperti itu tidak usah kita tulis di rumah responden atau depan responden ya, khususnya kita tulis di rumah saja. Kecuali nama kepala rumah tangga. Kenapa? Kalau nama kepala rumah tangga kalau tidak kita tulis nanti kita lupa. Ini tadi rumah kepala rumah tangganya siapa ya? Ini isian dokumen ini untuk rumah tangga siapa ya? Itu cenderung lupa, apalagi kalau kita sudah
crowded pikirannya dengan banyak dokumen yang sudah ada atau dengan banyaknya apa yang kita temui di lapangan. Bisa jadi kan nanti kita menemui hal-hal yang tidak enak, diusir mungkin, dianggap sales mungkin, itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, yang nama kepala rumah tangga biar nggak lupa kita tuliskan saja, walaupun tulisannya semacam tulisan hanya kita sendiri yang tahu, tulisan acak-acakan, tapi yang jelas itu sudah menunjukkan loh ini dokumen dari kepala rumah tangga si A gitu. Jadi kita tidak ragu lagi, ini tadi punya siapa ya dokumennya ya, saya kan sudah ngisi tadi tapi kok lupa ya. Nah itu rawan terjadi ketika dokumen itu sudah banyak, apalagi kalau ngeditnya itu tidak langsung diedit seminggu kemudian atau 10 hari kemudian, itu rawan sekali untuk lupa. Lalu trik berikutnya adalah perhatikan rambu-rambu yang ada. Teman-teman diperhatikan dokumen L2, di L1 juga ada rambu-rambunya. Kalau di L2 itu rambu-rambunya itu dengan tulisan yang bercetak tebal. Kayak di blok 2 itu ada rambu-rambu untuk 5 tahun ke atas. Lalu ada rambu-rambu berikutnya untuk 10 tahun ke atas. Ada rambu-rambu berikutnya untuk lebih dari 18 tahun ke atas. Nah, yang seperti itu perhatikan. Kenapa? Dengan teman-teman tahu yang seperti itu, teman-teman akan menghemat waktu untuk menanyakan pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan kepada anggota rumah tangga yang ada. Misal, dia punya anak umur 5 tahun. 5 tahun itu artinya kemungkinannya dia masih TK atau dia belum sekolah, atau bisa jadi dia itu sudah SD. Nah, ketika dia masih TK atau belum sekolah, maka pendidikannya adalah tidak atau belum pernah sekolah, kode 1. Tapi ketika dia baru kelas 1 SD, maka kode untuk sekolahnya adalah 2, tidak atau belum tamat SD. Nah, ini ketika teman-teman pahami yang seperti ini akan menghemat waktu. Teman-teman tidak usah menanyakan, oh anak bapak yang ber-5 tahun tamat sekolah apa ya? Nah, jelas-jelas dia kalaupun sudah sekolah baru kelas 1 SD, kenapa kita harus menanyakan lagi tamatannya? Itu menghemat waktu. Lalu yang kedua adalah yang di rincian blok 2 juga mengenai apa itu umur yang 10 tahun ke atas, lalu 18 tahun ke atas. Itu juga di blok 3, di blok 4 nanti ada rambu-rambu ketika tidak, misalnya di blok 4, apakah mengusahakan tanaman semusim? Ketika jawabannya tidak, itu langsung lompat ke blok 5. Itu juga perhatikan rambu-rambunya. Jangan kita sudah jawab tidak, blok 4-nya kita tanyakan. Artinya kan itu kita sudah membuang waktu untuk menanyakan hal yang memang dia tidak usahakan lah. Sudah jelas-jelas jawabannya dia tidak mengusahakan tanaman semusim, tapi kita masih nanyakan, bapak tanaman semusimnya apa saja lah, kecuali respondennya tuh nggak paham apa itu tanaman semusim. Mungkin kalau dia nggak paham itu bisa dimaklumi, tapi ketika dia tidak paham adalah tugas kita lagi untuk menjelaskan bahwa Pak, tanaman semusim itu kayak gini loh Pak, tanaman yang kalau dalam 1 tahun itu sudah dibongkar, sudah habis. Kalau tanaman tahunan dia itu sepanjang tahun ada batangnya, kayak buah kopi, karet, itu kan sepanjang tahun ada terus tuh Pak. Nah itu tahunan. Nah kalau semusim artinya dalam setahun itu sudah habis. Cabai pun selama apapun cabai itu kurang lebih 8 bulan 9 bulanan itu kan setahun habis Pak, umurnya kalau udah setahun udah dibongkar itu. Nah itu masuk ke tanaman semusim. Ada atau tidak bapaknya yang mengusahakan tanaman yang seperti itu? Lalu hal yang bisa membuat teman-teman menghemat waktu ketika pendataan adalah dari awal teman-teman identifikasi wilayah tugas. Identifikasi wilayah tugas ini penting. Kenapa? Karena dengan teman-teman tahu karakteristik orang-orang yang ada di SLS yang teman-teman data, teman-teman itu akan menghemat waktu di pertanyaan-pertanyaan yang ada di blok 10. Karena di sana itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya kurang, sebagian besar itu ada pertanyaan yang bisa kita lihat apakah ada atau tidak. Contoh, ada pertanyaan di blok 10 mengenai penggunaan drone. Kita sudah tahu SLS ini ada nggak orang petani yang sudah menggunakan drone untuk mengawasi lahan pertaniannya. Identifikasi dari awal, kira-kira mungkin nggak petani di SLS ini menggunakan drone. Ketika kita sudah tahu itu, artinya
pertanyaan mengenai penggunaan drone bisa kita lewat karena memang di wilayah kita belum sampai modern itu. Lalu pertanyaan kedua, yang menggunakan kecerdasan buatan. Adakah orang-orang di SLS kita yang menggunakan kecerdasan buatan? Ini drone dan kecerdasan buatan adalah sesuatu alat yang hanya bisa digunakan oleh petani-petani yang mengerti teknologi dan punya uang dan punya modal. Nah, ketika dia petani yang tidak punya modal, artinya penggunaan drone dan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu sangat kecil sekali kemungkinannya ada. Itu teman-teman bisa identifikasi dari wilayah SLS yang teman-teman datangi, sehingga pertanyaan-pertanyaan tertentu itu bisa teman-teman skip karena sudah tahu secara total, secara keseluruhan wilayah di SLS tersebut tidak ada menggunakan apa yang ada di dokumen. Itu sudah menghemat waktu juga. Lalu ketika tagging, kita lakukan tagging. Ketika datang, kita pencacahan dengan dokumen L2, pemutakhiran dengan L1, lalu mengisi peta. Ada kalanya nanti si yang punya rumah itu kan kita butuh data NIK nanti. Ketika dia mencari NIK itu, mencari kartu keluarga atau KTP atau kartu BPJS-nya, itu bisa kita manfaatkan dengan mengambil HP, buka aplikasi Workstart, buka project di SLS itu tagging. Tagging dengan HP yang cukup maju, cukup modern itu bisa dilakukan dalam rumah karena kita taggingnya tidak menggunakan foto. Jadi kita bisa tagging sementara menunggu orang itu mencari informasi bukti kepemilikan NIK-nya itu untuk kita salin nanti. Kita bisa lakukan tagging. Kita tagging, kita simpan dulu informasi utama. Kepala rumah tangga di sini siapa, lalu ada berapa petaninya, dan beberapa informasi yang bisa kita simpan. Simpan dulu. Itu tidak perlu kita isi secara lengkap setelah L2-nya selesai, karena dengan kita begitu nanti setelah kita simpan hasil tagging, setelah selesai pendataan, kita pulang, kita langsung isi. Oh, tadi saya ke rumah Pak A. Pak A ini mengusahakan tanaman perkebunan, hortikultura, sama peternakan. Nah, di rumah itu langsung edit informasinya secara lengkap. Dari nomor bangunan sesuaikan, dari subsektor yang diusahakan disesuaikan, jumlah rumah tangga petani atau jumlah orang yang mengusahakan tanaman pertanian juga disesuaikan, simpan. Kalau sudah yakin, kirim. Nah, dengan kita melakukan tagging, ketika orang itu mencari sumber NIK-nya itu, kita sudah menghemat waktu. Jadi ada waktu itu, spare waktu itu tidak kita manfaatkan begitu saja. Kita lakukan tagging, sisanya kita simpan di rumah. Tapi ini lagi-lagi kita harus rajin, dalam artian pulang langsung diedit agar kita tidak lupa. Ini tadi punya siapa ya? Ini tadi punya keluarga yang mana ya? Itu kenapa saya menyarankan dari awal adalah teman-teman harus rajin, identifikasinya sudah melakukan taggingnya langsung diedit agar informasinya minim hilang. Itu saran dari saya. Jadi untuk melakukan pendataan ini, itu saran yang bisa saya berikan karena secara keseluruhan itu saya yakin teman-teman sudah mencobanya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal hari ini. Artinya teman-teman sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi mungkin beberapa informasi itu belum tahu. Ini ketika saya pelatihan itu langsung saya kasih tahu sama teman-teman di kelas, karena kita butuhnya kan data L1 dan L2. Data L1 bisa kita ambil dari L2. Nah, kalau data dari L1 belum tentu bisa masuk ke L2 semua. Jadi kenapa tidak ada salahnya ketika kita melakukan konversi keluarga dulu sampai kolom 9, lalu lanjut ke dokumen L2. Nanti dokumen L1-nya kita rapikan sendiri di rumah. Itu sudah lumayan menghemat waktu. Oke, semoga informasi dari saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.